Baik, pada praktikum kali ini kita akan belajar menentukan konsentrasi asam asetat yang terdapat dalam suatu sampel cuka. Nah, di sini yang akan dilakukan, kita akan menentukan konsentrasi asam asetat dalam suatu sampel cuka biang. Nah, kalau kita beli cuka di sini itu sudah diencerkan, ada kandungan asam asetat dengan air. Nah, kalau tertera di sana sebanyak 25%, artinya ada 25 gram asam asetat yang terdapat dalam 100 ml sampel. Nah, sekarang kita bisa menentukan berapa konsentrasi yang sebenarnya, apakah sesuai dengan yang tertera pada label atau tidak. Ya, dengan cara kita lakukan namanya titrasi. Nah, titrasi di sini adalah reaksi antara larutan yang kita sudah ketahui konsentrasinya atau kita sebut dengan titran. Nah, ini kita reaksikan secara perlahan-lahan dengan tetes per tetes dengan analit istilahnya, atau sampel yang mau kita analisis. Ini adalah larutan yang kita tentukan berapakah konsentrasinya. Nah, di sini pada praktikum ini asam asetat nanti akan bereaksi dengan NaOH. Jadi NaOH kita gunakan sebagai titran. Ya, yang jelas NaOH yang kita gunakan harus yang sudah distandarisasi. Ini sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, NaOH nanti akan bereaksi dengan asam asetat menghasilkan natrium asetat plus air. Nah, jadi di sini ketika reaksi terjadi, ini reaksinya adalah reaksi netralisasi. Nah, jadi dari buret secara perlahan ditambahkan ya, NaOH-nya sampai semua asam asetat bereaksi. Nah, nanti sampai kapan? Sampai reaksinya lengkap ya, secara perbandingan stokiometri dia sama. Ini yang kita sebut dengan titik ekivalen. Nah, untuk menentukan kapan reaksi tersebut kita hentikan, ini kita tambahkan indikator, namanya indikator fenolftalin. Ya, jadi indikator fenolftalin ini adalah senyawa organik yang lemah yang kalau dalam suasana asam dia tidak berwarna, tetapi kalau dalam suasana basah warnanya merah muda atau pink. Nah, jadi nanti pada titik akhir titrasi, 1 tetes NaOH yang kita tambahkan setelah semua asam asetatnya dinetralkan, ini akan menghasilkan warna yang pink ya, karena di sini natrium asetat ini adalah garam basa ya, dari NaOH basa kuat bereaksi dengan asam asetat asam lemah sehingga menghasilkan garam basa ya, sehingga nanti warna yang dihasilkan adalah warna merah muda gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung konsentrasi asam asetat tadi berapa molar, kemudian berapa persennya. Jadi misalnya pada percobaan kita mengambil 1 mili sampel cuka, kemudian kita larutkan ke dalam labu takar ukuran 100 ml. Tapi kemudian ini dilakukan 3 kali ulangan, sehingga dari labu takar yang 100 ml kita ambil lagi sebanyak 10 ml. 10 ml ke dalam 3 Erlenmeyer, kemudian kita titrasi. Kita titrasi tadi dengan larutan NaOH standar yang di sini diketahui konsentrasinya 0,1002 molar. Nah, kemudian kita peroleh data. Ada 3 kali ulangan yang kita lakukan untuk Erlenmeyer pertama, kemudian dilanjutkan 4,1 ml di sini ya. Kemudian kita titrasi lagi Erlenmeyer yang kedua, kemudian dapat 3 kali ulangan dan dirata-ratakan. Kemudian kita hitung sekarang konsentrasinya. Jadi reaksi yang terjadi, asam asetat bereaksi dengan NaOH menghasilkan CH3CONa plus H2O. Dan Anda harus ingat, ini harus disetarakan dulu. Kalau namanya stokiometri, kita lihat dari perbandingan mol. Nah, di sini kebetulan perbandingan molnya 1:1, sehingga milimol asam asetat itu sama dengan milimol NaOH. Sudah tahu kita gunakan, kenapa menggunakan milimol? Karena kita gunakannya di sini dalam skala laboratorium dalam mililiter.
Jadi supaya memudahkan kita bisa ubah dari mol ke milimol ya, atau dikalikan 10 pangkat 3. Nah, di sini baru yang pertama kita mencari misalnya molaritas. Berapa molaritas asam asetatnya? Ya, asam asetat sampel tersebut berapa? Kita gunakan kalau mencari molaritas, volume kali molaritas asam asetat, karena reaksinya 1:1, ini sama dengan volume kali molaritasnya NaOH. Nah, sehingga kita bisa mencari molaritas CH3COOH itu sama dengan volume kali molaritas NaOH dibagi dengan volume asam asetat. Nah, baru kita masukkan, ini tahu ya, molaritas sama dengan mol per liter atau milimol per mililiter, sehingga milimol itu sama dengan volume dikali molaritas. Nah, kemudian kita tentukan berarti molaritas asam asetat, volume NaOH-nya kita bisa gunakan volume rata-rata, kemudian dikali molaritas NaOH standar 0,1002 molar dibagi dengan volume asetat. Ini harus diperhatikan. Nah, karena di sini ada pengenceran yang kita lakukan. Jadi sampel cuka ini karena dia pekat sekali. Jadi kalau pekat kita biasanya harus lakukan pengenceran lebih dulu. Kalau tidak nanti titrasinya kita butuh volume yang sangat banyak. Ya, jadi kita encerkan dulu 1 mili di sini karena dia pekat, kita lakukan pengenceran 100 kali. Ya, 100 kali pengenceran artinya 1 mili sampel cuka dilarutkan ke dalam labu takar 100 ml. Kita tambahkan air tambahkan aquades sampai 100 ml. Berarti diencerkan 100 kali atau 100/1 di sini. Nah, kemudian tidak 100 milinya yang kita ambil, tetapi hanya diambil sebanyak 10 ml. Berarti di sini kalau ada dalam 10 ml larutan, berarti cukanya tidak 1 mili dong, gitu kan. Berarti ada 1/10 ml. Ya, jadi 1/10-nya, jadi bukan 1 mili sampel cukanya, sehingga nanti perhitungan volume yang kita gunakan itu sampelnya adalah 1 ml dikalikan 10/100. Tahu asalnya tadi ya, karena yang kita ambil setelah diencerkan sebanyak 100 kali dan diambil sebanyak 10 ml. Nah, baru dari sini kita hitung, kita dapat molaritasnya berapa. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung berapa persennya, berapa persen, kita mau sesuaikan misalnya dengan yang ada di label. Yang ada di label sebetulnya Anda bisa langsung, kalau Anda sudah belajar konsentrasi larutan, Anda bisa konversi ini 4,14 molar itu sama dengan berapa persen. Ini juga mudah. Atau kalau misalnya saya mau coba dilihat dari reaksi yang awal dulu ya, dari stokiometri ya, silahkan. Jadi persen CH3COOH itu artinya persen massa per volume, berarti berapa gram, kalau atasnya gram asam asetat yang terdapat dalam volumenya dalam mililiter, sampelnya kita kalikan 100 ya, gram per mililiter kalikan 100, jangan sampai keliru. Kan ini yang kita cari berapa massanya. Saya mau ambil dari reaksi awal misalnya ya. Jadi milimol asam asetat 1:1 dengan NaOH sama dengan milimol NaOH, sehingga miligram, karena kita mau mencari gram, kalau di sini kan kita pakai volume kali molaritas, kalau di sini kita bisa gunakan gram per mr, karena kita gunakan milimol berarti miligram per mr. Asam asetat, nah NaOH tadi kita menggunakan buret, kita titrasi, kita peroleh volume NaOH, sehingga milimol NaOH sama dengan volume kali molaritas NaOH. Baru kita ini yang dicari nih, berapa massanya ya, sehingga gram asam asetat itu sama dengan volume kali molaritas NaOH, ini mr naik ke atas, dikalikan dengan mr asam asetat. Karena kita baru dapat miligram, supaya jadi gram kita kalikan 10⁻³ ya.
Sudah dapat rumus untuk gram, tinggal dibagi mililiter cuka dikalikan 100. Jadi persen asam asetat dalam sampel itu sama dengan volume kali molaritas NaOH dikali mR asam asetat, kemudian dikali 10 pangkat min 3 dibagi mililiter cukanya dikalikan 100 karena persen. Kita kalikan 100. Baru kita masukkan persen asam asetat berarti sama dengan volumenya tadi, volume rata-rata 4,13 dikali konsentrasi NaOH 0,1002 molar dikalikan mR asam asetat, Anda jumlahkan dikali massa molekulnya ini sama dengan 60 gram per mol, kemudian dikalikan 10 pangkat min 3 tadi untuk mengkonversi dari miligram ke gram, kemudian dibagi dengan sampel juga sama kita polanya tadi ya, dari 1 mili kita masukkan ke 100 mili tapi diambilnya 10 lagi ya, dari setelah diencerkan kita ambil lagi 10 mili, berarti volume sampelnya itu sama dengan 1 ml dikalikan dengan 10 per 100 ya, jangan sampai salah. Kalau pengenceran nanti 10 kali ya kita harus tentukan lagi ya, 10 kali berapa gitu ya, jadi lihat pengencerannya berapa kali, kemudian kita kalikan 100. Ini kalau Anda hitung nanti dapat 24,8% ya. Jadi ini cara menghitung persen asam asetat. Seperti tadi saya bilang, Anda bisa bolak-balik dari konversi satuan juga bisa. 24,8% massa per volume ini bisa diubah sama dengan berapa molar ya, kita bisa cek hasil yang kita peroleh dari sana. Oke, itu cara perhitungan kadar atau konsentrasi asam asetat yang ada di dalam suatu sampel. Nah, untuk titrasi yang kedua kita akan belajar menentukan kadar NaHCO3. NaHCO3 atau natrium hidrogen karbonat atau natrium bikarbonat ini soda kue biasa digunakan sebagai pengembang untuk bahan makanan. Jadi kalau kita mencampurkan baking soda dengan bahan-bahan yang sifatnya asam, misalnya lemon, atau kita bisa campurkan juga dengan susu, misalnya gula atau madu, ini akan dihasilkan gas CO2. Jadi secara spesifik soda kue ini akan bereaksi dengan asam, misalnya menghasilkan garam, CO2 dan air. Jadi kalau kita oven, misalnya kue kita oven, kita panaskan, gas CO2 ini akan mengembang sehingga kue tersebut akan menjadi lebih besar gitu. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa sih kemurnian dari NaHCO3 misalnya. Ya, apakah 100% atau ada pengotor yang lain misalnya, kita bisa tentukan konsentrasinya atau kadarnya dengan cara titrasi. Jadi, nanti sampel soda ini kita larutkan di dalam air, kita timbang massa tertentu ya, kita larutkan dalam Aquades di dalam Erlenmeyer, kemudian kita reaksikan dengan HCl. Jadi HCl yang kita sudah tahu konsentrasinya berapa secara distandarisasi, ini kita masukkan sebagai titran. Yang kita jadikan sebagai titran sehingga nanti HCl bereaksi tetes per tetes dengan NaHCO3. Ini dihasilkan NaCl, H2O dan CO2. Nah, di sini indikator yang kita gunakan adalah jingga metil. Ya, jadi kita reaksikan di sini sampai tepat berubah warna. Nanti diperlukan berapa mililiter HCl ya. Kemudian kita bisa bandingkan nanti dengan perbandingan molnya untuk mencari berapa persen NaHCO3-nya. Misalnya perhitungan di sini, jadi kita lakukan 3 kali ulangan. Artinya Anda menimbang 3 kali. Ada 0,075 misalnya di sini
Ya, kemudian kita titrasi nih menggunakan HCl standar yang 0,1002 molar. Ya, jadi nanti kita titrasi dapat misalnya volumenya 8,6. Kemudian Anda menimbang lagi sebanyak lebih sedikit, misalnya 0,064, kita titrasi lagi. Kalau kita mulai tadi dari yang pertama disamakan, atau dari 0 lagi juga silahkan. Misalnya kalau ini dilanjut dari 8,6 sampai 16 ml, volume terpakainya berapa? Ya, penimbangan yang ketiga lebih banyak misalnya. Ya, kita dapat volume terpakainya 9,8 mili. Jadi yang jelas semakin banyak massa sampel yang kita timbang, volume titrannya juga akan lebih banyak. Nah, sekarang kita hitung berapa konsentrasi NaCO3-nya. Jadi kita reaksikan dulu, yang penting ya kita harus pastikan perbandingan koefisiennya atau perbandingan molnya dia sudah setara. Di sini kebetulan NaCO3 1:1 dengan HCl ya, reaksi setaranya, sehingga milimol NaCO3 itu sama dengan milimol HCl 1:1. Karena kita mencari persen, ingat di sini sampel yang kita gunakan dalam bentuk padatan, sehingga persennya adalah persen massa. Jadi berapa persen NaCO3 artinya berapa massa NaCO3 per massa sampel dikalikan 100. Masanya dalam satuan apa nggak masalah, yang penting atas bawah satuannya harus sama. Jadi kalau misalnya sampelnya dalam gram, saya mau nanti NaCO3-nya harusnya dalam gram juga gitu ya. Jadi milimol, karena kita gunakan milimol, kita mencari masanya berarti miligram NaCO3 dibagi dengan mR ya. Ini akan sama dengan milimol HCl. HCl tadi kita gunakan dalam volume ya, berapa volumenya, misalnya untuk saya gunakan ulangan pertama ya, volumenya kita masukkan dikalikan molaritas HCl standar, baru kita cari miligramnya dia berapa ya, miligram atau gramnya. Nah, berarti volume dikali molaritas, mRNaCO3-nya naik ke atas ya. Karena di sini baru miligram, saya mau ubah ke gram ya, silahkan dikalikan 10⁻³ gram. Baru dari sini kita bagi dengan gram sampel. Jadi persen NaCO3 sama dengan volume kali molaritas HCl dikali mRNaCO3 dikali 10⁻³ dibagi dengan gram sampel dikalikan 100 ya. Volume kali molar milimol, milimol kali mR miligram, miligram kali 10⁻³ gram ya. Jadi gram NaCO3 per gram sampel dikalikan 100, baru kita masukkan angkanya. Ulangan yang pertama 8,6 dikali molaritas HCl-nya 0,1002 dikali mRNaCO3 84 dikali 10⁻³ gram dibagi dengan gram sampel dikalikan 100 ya. Nanti dapat 96,5%. Nah, Anda jadi nanti perhitungannya Anda harus hitung satu-satu. Ya, di sini nanti persen yang pertama, ulangan pertama, persen ulangan kedua dengan persen ulangan ketiga, baru nanti kita rata-ratakan. Itu yang kita masukkan di laporan sebagai konsentrasi akhirnya. Ya, jadi selalu kalau kita analisis tidak boleh satu kali ulangan. Kita harus lihat presisi bagaimana. Ya, jadi lihat dari keterulangan dari beberapa kali ulangan hasilnya sama atau tidak berbeda nyata misalnya ya, itu harus kita tentukan. Oke, jadi itu cara perhitungannya. Sekarang silahkan Anda lihat prosedur penentuan kadar asam asetat dalam cuka dan penentuan kadar NaCO3. Kemudian setelah itu silahkan Anda buat laporan, kemudian kita laporkan hasilnya. Terima kasih.